Silakan teman-teman pantau di 0.88684 ya. Ini range di 88684 sampai range dari 0.892114. Maka tunggu terjadi sebuah pola dari Quasimodo. Maka kira-kira akan begini polanya ya. Oke, jadi akan kayak gitu. Saya akan tunggu semacam itu nanti di time frame kecil atau mungkin di acuan time frame yang sama. Halo guys, selamat pagi. Pada saat video ini dibuat tanggal 1 September 2023, saya mau update aja untuk periode CHF ya. Cukup menarik ya sebenarnya. Teman-teman yang belum lihat videonya, Anda bisa klik link di atas ya. Oke, yuk kita bahas ya untuk periode CHF. Kalau teman-teman lihat dari mappingan yang sudah saya jelasin sebelumnya, bahwa area ini menurut saya akan sangat-sangat menarik ya. Bagaimana market membuat signifikan drop di level ini ya. Dan kita melihat bahwa pergerakan harga yang terjadi adalah membuat drop base gitu ya, membuat drop base kemudian akhirnya drop. Di sini terjadi imbalance. So, level ini menjadi sangat penting sekali ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita perhatikan dari sini bagaimana terjadinya sebuah titik area support di sini, maka kita bisa sebut sebagai strong support. Kenapa kita sebut sebagai area strong support? Karena pernah terjadi di masa lalunya. Bagaimana harga mencoba untuk melakukan breakout di sini. Ini adalah resistance support 1, support 2, support 3. Kemudian yang membuat decision break adalah level ini. Dan tidak mengherankan ketika market sampai pada level ini, harga kemudian direspon oleh harga. Dan kalau teman-teman mengikuti apa yang saya jelaskan sebelumnya dari video sebelumnya, bahwa kita akan menunggu terjadinya sebuah perubahan trend, di mana market membuat high, membuat low, membuat higher high, lalu membuat lower low. So, ini yang kita harapkan. Dan ketika market turun, katakanlah membuat low yang lebih rendah, maka ini kita sebut sebagai internal loss. Kemudian di sini kita sebut sebagai change of character, dan ini kita sebut sebagai area inducement. Maka area yang cukup menarik yang akan kita tunggu adalah berada pada area left shoulder-nya. Dalam hal ini adalah pada bahu dari sebelah kanan. So, maka kita bisa expect harga ketika market naik, maka menciptakan sebuah market liquidity di sini, membuat high yang lebih tinggi, dan kita bisa expect nanti kemudian harga akan turun. Oke, yuk mari kita lihat apa yang terjadi dengan kondisi dari pair USD CHF saat ini. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakan harga yang terjadi di level ini, teman-teman, itu bergerak sangat cantik sekali ya. Perhatikan yang terjadi di sini, market membuat high, membuat lower high, kemudian membuat low, membuat lower high, kemudian membuat lower low. Di sini terjadi taken out low, atau ini kita sebut sebagai breakout structure. Tapi kita melihat ini terjadi sell side liquidity. Banyak orang yang melakukan entry on breakout di masa lalu, ini terjadi manipulasi harga, dan Anda lihat terjadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Lalu pada saat market naik ke atas, katakanlah kita mau cari peluang sell di level ini, karena kita bisa berasumsi bahwa disinilah pernah terjadi di masa lalunya, ya, pernah terjadi masa lalu terjadi sebuah strong imbalance. Lihat ini sebagai sebuah impulse move, dan ini adalah correction move. Nah, perhatikan yang terjadi di sini, bagaimana terjadinya imbalance yang sangat luar biasa. Anda lihat sudut kemiringannya ini sangat-sangat curam sekali, sedangkan di sini sudutnya adalah sudut landai. Dan jumlah candle yang terjadi jelas ini sangat banyak sekali. Dan ini merupakan sebuah kebiasaan harga di mana terjadinya correction biasanya ya akan diwakili oleh banyaknya candle. Dan sebaliknya ketika terjadi sebuah imbalance, maka biasanya terjadi sudut yang sangat-sangat curam, biasanya di atas dari 45 derajat. Anda bisa ukur sebenarnya bahwa ini sudutnya benar-benar sangat curam sekali. Oke, next kita lihat di sini. Dan perhatikan yang terjadi teman-teman di sini, bagaimana market membuat sebuah pergerakan yang cukup cantik, membuat high, membuat low, lalu market membuat high kembali dan membuat lower low. Di sini market membuat change of character, dan ini yang kita tunggu. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, maka kita menunggu terjadinya sebuah kejadian yang semacam ini. Oke, dan ini sudah terjadi teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yuk apa yang kita lakukan dengan kondisi market saat ini. Melihat kondisi saat ini, maka area ini menurut saya sangat-sangat menarik sekali ya. Sangat-sangat menarik sekali. Dan teman-teman bisa tetap jaga MM dengan baik ya. Saya
ini bukan merupakan sebuah ajakan Anda melakukan entry buy atau entry sell, tapi murni edukasi. Tapi jika saya sudah memilih zona entry di USD-CHF saat ini, maka kemungkinan besar saya akan melakukan entry sell saat ini di USD-CHF. Oke, apakah ketika kita sudah melakukan entry sell ini pasti bekerja dengan baik? Belum tentu. Kenapa? Karena ada faktor lain. Ya, terjadinya sebuah Quasimodo tidak selalu bekerja dengan cukup baik. Ada kondisi di mana market melakukan manipulasi sekali lagi. Oke, yuk mari kita lihat contohnya. Kalau Anda lihat pergerakan harga sebuah Quasimodo, Anda boleh menyebut sebagai sebuah Quasimodo atau Anda sebut sebagai change of character. Yes, ini adalah change of character. Maka entry yang kita lakukan biasanya berharap expect harga untuk turun kembali. Tahukah teman-teman bahwa ada kondisi-kondisi lain yang market melakukan sebuah manipulasi, sekali lagi yang kita sebut sebagai diamond. Yes, market membuat high yang lebih tinggi. Jadi in case jika teman-teman melakukan sell di area ini, maka Anda akan mengalami sebuah kerugian atau kita kenal stop loss. Kenapa ini terjadi? Karena bisa saja market melakukan sekali lagi melakukan high yang lebih tinggi. Maka jika teman-teman tahu konsep free drive, maka dia membuat konsep free drive di sini, membuat 3 kali high. Dan kalau kita perhatikan contoh dari sebuah diamond, maka biasanya akan diikuti dengan 3 higher high, kemudian 3 lower low. Dan bisa saja yang terjadi adalah kejadian semacam ini. Membuat high, kemudian terjadinya sebuah diamond, dan akhirnya harga turun kembali. Nah, sekarang kita lihat ya. Jika memang terjadi kegagalan harga untuk harga turun pada change of character nih, maka kemungkinan besar area yang akan dikejar oleh market adalah pada area supply. Sekali lagi, karena di area supply ini. Jadi, teman-teman harus antisipasi in case jika memang market melakukan manipulasi lagi. Apakah lantas setup ini pasti akan gagal? Ya, belum tentu juga. Oke, jadi ketika market sampai di sini, Anda bisa berasumsi ini break? Enggak juga, teman-teman. Jadi tidak seperti itu. Maka kita perlu sekali lagi antisipasi in case jika memang nanti market melakukan sebuah manipulasi sekali lagi. Oke. Jadi mungkin yang terjadi adalah high yang membuat high yang lebih tinggi. Ini Anda lihat pergerakan di sini membuat high, membuat high. So, sebenarnya kalau kita berbicara tempat di mana Anda meletakkan stop loss terbaik, maka Anda bisa meletakkan stop loss SL di atas dari zone. So, ini tergantung risk profile masing-masing teman-teman semua. Apakah Anda mau dengan menggunakan stop loss lebih kecil, tetapi Anda bisa saja kena manipulasi, dalam contoh kasusnya adalah terjadi diamond, atau barangkali Anda memang mengharapkan ingin dapat SL kecil, kemudian Anda mendapatkan reward yang besar. Saya ambil contoh, misalkan Anda menggunakan SL-nya, menggunakan pada area dari change of character. Anda meletakkan SL di atas dari zone-nya. Oke, katakanlah Anda meletakkan SL di atas dari zone-nya. Ya, misalkan Anda letakkan SL di atas dari zona ini. Menurut saya, itu nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Bahkan Anda bisa meletakkan, kalau Anda lihat dari contoh di sini, saya masih akan ekspektasi harga untuk turun sampai ya di 88182. Oke. Tetapi jika saya pribadi, di mana saya akan meletakkan stop loss, saya akan tetap meletakkan stop loss di atas dari zona ini. Ya, ini lebih kurang sekitar 54 pip. Itu adalah batas toleransi dari risk profile yang saya gunakan, dan teman-teman bisa gunakan dengan pendekatan yang berbeda ya, karena saya percaya bahwa kita punya risk profile masing-masing. Ada yang suka dengan SL 20 pip tapi menggunakan TP 60 pip, tapi resikonya Anda bisa gampang sekali untuk kena stop loss, atau barangkali seperti saya SL agak sedikit lebih besar, tetapi saya mengharapkan reward yang cukup besar juga. Oke, sekali lagi tergantung teman-teman apakah Anda seorang intraday, seorang scalper, atau Anda adalah seorang swing. Katakanlah misalkan Anda tetap meletakkan stop loss di atas dari zone-nya, di atas dari zone dari origin base-nya. Ini pun menurut saya, jika Anda menggunakan SL sebesar ini, katakanlah Anda adalah seorang swing trade, maka ini masih punya RR yang sangat bagus, di mana Anda SL sekitar 95 pip, tapi Anda mendapatkan reward 214 pip, dan sangat bagus sekali secara risk reward. Tapi masalahnya adalah apakah Anda sanggup untuk menahan posisi seperti itu? Karena saya percaya bahwa semua orang pasti punya kadar
kesabaran yang berbeda-beda, dan ini tergantung dari kepribadian masing-masing. Ya, ada orang yang nggak sabar menunggu ketika terjadi floating dan akhirnya cut di tengah jalan, ada yang semacam itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah punya jam terbang yang cukup lumayan, Anda bisa dengan sabar menunggu dengan sampai pada area dari targetnya, yaitu sekitar 214 pip. Itu ya. Oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you semua. Sampai ketemu di video yang akan mendatang.